Halo para penggemar Giprofis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketidakpastian relatif. Nanti kita akan menggunakan rumus untuk menentukan atau menghitung ketidakpastian relatif. Nih, ada suatu teori demikian ya, jika rumus fisika dinyatakan dalam bentuk persamaan A sama dengan K, B pangkat X, C pangkat Y, D pangkat Z, dan seterusnya, dengan K adalah konstanta, sedangkan A, B, C, D adalah besaran fisika, maka ketidakpastian relatif dari pengukuran besaran A dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini delta A per A itu merupakan ketidakpastian relatif dari pengukuran besaran fisika A ya. Dan ini pasti sama dengan harga mutlak X delta B per B ya, plus harga mutlak Y delta C per C, plus harga mutlak Z kali delta D per D, dan seterusnya. Nah, delta A per A ini sudah saya beri keterangan ketidakpastian relatif pengukuran besaran A, sedangkan delta B per B ketidakpastian relatif pengukuran besaran B. Nah, ini delta C per C ketidakpastian relatif pengukuran besaran C, delta D per D ketidakpastian relatif pengukuran besaran D, dan seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah plat baja persegi dengan panjang sisi L. Jika ketidakpastian relatif pengukuran L adalah 2,5% dan untuk pengukuran F adalah 2%, hitunglah ketidakpastian relatif dalam pengukuran tekanan. Baiklah, kita jawab. Ketidakpastian relatif dari pengukuran panjang sisi L, delta L per L adalah 2,5%, sedangkan untuk ketidakpastian relatif dari pengukuran gayanya F, delta F per F adalah 2%. Ini yang diketahui dalam soal. Yang ditanyakan adalah ketidakpastian relatif pengukuran tekanan. Oke, kita tahu bahwa tekanan itu rumusnya adalah F per A. Nah, atau kita tulis seperti ini karena luas bidang tekannya berupa apa? Persegi. Kalau persegi sisinya L, berarti luasnya kan L kuadrat ya. Nah, ini bisa saya tulis menjadi F pangkat 1 kali L pangkat min 2. Gitu ya. Oke. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Kalau ditanya ketidakpastian relatif dari pengukuran tekanan delta P per P, berarti perhatikan ini pangkatnya F adalah 1, berarti ini harga mutlak 1. Kalau sesuai dengan teori tadi ini kan X, yang ini Y gitu kan ya. Jadi kalau gitu F pangkat 1, makanya di sini harga mutlak 1. Nah, F pangkat 1, pangkat 1 itu pangkatnya F ya, berarti ini berhubungan dengan ketidakpastian relatif dari F, yaitu delta F per F. Nah, terus kemudian pangkat L-nya itu min 2, berarti ini harga mutlak min 2. Dikalikan dengan ketidakpastian relatif dari L-nya, yaitu delta L per L. Nah, harga mutlak 1 ya 1, harga mutlak min 2 itu 2 ya. Nah, delta F per F dalam soal sudah diketahui 2%. Saya masukkan sini ya. Nah, seperti ini. Sedangkan delta L per L itu adalah 2,5% ya. Jadi kalau begitu kita tinggal menghitung aja ini ya. Tinggal menghitung aja. Jadi 2%, yang ini 5%. Kalau saya jumlahkan berarti 7% ya. Inilah ketidakpastian relatif dari pengukuran tekanan. Oke, nomor 2, seorang siswa melakukan percobaan mengukur percepatan gravitasi di sekolahnya dengan bentuk sederhana. Periode ayunan T dihitung dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G. Dengan L adalah panjang tali penggantung, G itu percepatan gravitasi setempat. Dari hasil perhitungan diperoleh ketidakpastian relatif pengukuran panjang tali adalah 2,5%. Sedangkan pengukuran periode ayunan ketidakpastian relatifnya adalah 3%. Berapakah ketidakpastian relatif pengukuran percepatan gravitasi? Oke, kita jawab. Diketahui dalam soal ketidakpastian relatif dari panjang tali penggantung adalah 2,5% ya. Nah, sedangkan ketidakpastian relatif dari perhitungan periode adalah 3%. Nah, yang ditanyakan adalah ketidakpastian relatif dari pengukuran percepatan gravitasi. Nah, kita jawab ya. Kita tahu bahwa rumusnya tadi periode itu adalah sama dengan 2pi akar L per G.
Jadi L itu adalah panjang tali penggantung, G itu percepatan gravitasi. Nah, ini bisa saya kuadratkan kedua ruas. Kalau ruas kiri saya kuadratkan, ruas kanan juga saya kuadratkan. Ruas kiri saya kuadratkan menjadi T kuadrat. Ruas kanan saya kuadratkan menjadi 4pi kuadrat L per G. Nah, berarti G-nya kalau begitu 4pi kuadrat kali L per T kuadrat. Nah, G-nya bisa saya tulis begini kan ya, 4pi kuadrat LT pangkat min 2. Jadi 2 di bawah ini positif, tapi kalau naik jadi negatif, min 2. Oke, nah sekarang ini juga bisa saya tulis kan, G-nya saya tulis seperti ini, lebih jelas lagi 4pi kuadrat, L-nya pangkat 1, ya kan, ini L-nya pangkat 1. Nah, T-nya pangkat min 2. Nah, jadi kalau begitu, saya bisa mengukur ketidakpastian relatif dari percepatan gravitasi G, delta G per G adalah harga mutlak 1, ini adalah pangkat dari L ya, pangkat 1, jadi harga mutlak 1. 4pi kuadrat ini adalah suatu konstanta, jadi tidak diperhitungkan ya. Jadi L pangkat 1 berarti ini harga mutlak 1. Berarti kalau begitu pangkat 1 ini miliknya L, jadi ini harus dikalikan dengan ketidakpastian relatif dari L-nya. Nah, terus kemudian T pangkat min 2. Jadi ini min 2 di harga mutlak dikalikan dengan ketidakpastian dari periode delta T per T. Nah, akhirnya ini kan 1 ya, berarti tinggal delta L per L, yang ini harga mutlak min 2 jadi 2 kali delta T per T. Delta L per L di sini sudah diketahui 2,5% saya masukkan. Sedangkan delta T per T itu 3%. Jadi kalau begitu ini hasilnya 6 ya, 2 kali 3%. Kalau saya jumlahkan berarti dapatnya 8,5%. Inilah ketidakpastian pengukuran percepatan gravitasi. Nomor 3, pengukuran diameter dan tinggi sebuah silinder dengan menggunakan mistar diperoleh hasil berturut-turut 12,50 plus minus 0,05 cm. Dan 15,50 plus minus 0,05 cm. Berapakah ketidakpastian relatif pengukuran volume silinder? Oke, kita jawab ya. Nah, ketidakpastian relatif dari diameternya ya. Ini sudah kita peroleh di sini. Yang diameter tadi mana ya? Kan ini ya. Jadi ini delta D-nya, yang ini D ya. Jadi delta D-nya 0,05 dibagi dengan 12,50 ya. Dikalikan 100% karena kita mencari ketidakpastian relatif. Nah, ini hasilnya adalah 0,4%. Sedangkan ketidakpastian dari tingginya ya, tingginya delta H per H, tinggi silinder ya ini maksudnya, yaitu 0,05 ini ya. Saya masukkan di sini dibagi dengan 15,50 dikalikan 100%. Nah, ini hasilnya adalah 0,3%. Oke, volume silinder itu adalah luas alas dikalikan tingginya. Luas alas itu 1/4 pi D kuadrat. Kali tingginya saya namakan H ya. Dengan demikian, ketidakpastian relatif dari volumenya delta V per V itu adalah apa? Di sini kan setengah pi itu konstanta ya, konstanta. Jadi tidak ikut menentukan nilai ketidakpastian. Jadi kita lihat di sini variabelnya D dan H ya. D kuadrat. Nah, 2-nya jatuh harga mutlak di sini ya. Pangkat D kan 2, harga mutlak 2 di sini. Nah, kemudian dikalikan ketidakpastian relatif dari D-nya, diameternya, delta D per D. Nah, hanya di sini kan pangkat 1 ya. Pangkat 1 di sini, makanya di sini harga mutlak 1. Kalikan ketidakpastian dari ketinggiannya, delta H per H. Nah, jadi ini bisa saya tulis begini ya. Ya, harga mutlak 2 ya 2, harga mutlak 1 kan 1 ya. Jadi ini kalau begitu tinggal masuk aja. Ketidakpastian relatif dari diameter tadi 0,4%. Ketidakpastian dari ketinggian 0,3%. Jadi kalau begitu ini saya kalikan 0,8% ditambah dengan 0,3%. Berarti hasilnya adalah 1,1%. Inilah ketidakpastian relatif dari volume silinder. Physics is very easy and fun.